menegakkan dakwah, peluangnya, kesempatannya, hidup ini mudah-mudahan senantiasa menjadi jalan dakwah kita untuk agama Allah. Allahumma amin. Dan Teteh, sepertinya kita semua ummahat, bunda, dan akhwat sudah sangat siap sekali untuk mendapat ilmu, menuntut ilmu dari Teteh Khadijah. Langsung saja saya persilahkan kepada Teteh Khadijah. Silahkan Teteh. Iya. Kita akan segera mulai ya. Kita persiapkan sebentar. Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh yang online pada kesempatan kali ini, mari kita seluruhnya menundukkan hati kita, menundukkan akal kita, menundukkan seluruh emosi kita hanya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasar kepada akad kita tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita panjatkan rasa syukur yang tidak pernah ada akhirnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala kebaikannya maka kenikmatan itu menjadi sempurna. Semoga Allah meridhoi setiap ikhtiar yang kita kerjakan dengan perjuangan untuk senantiasa menjaga hati dan tujuan kita, yakni ingin bertemu Allah Ta'ala. Dengan memasuki syurga Allah Ta'ala, ingin berkumpul dengan yang tercinta, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kepada beliau dan seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in. Semoga Allah kumpulkan kita seluruhnya nanti di hari akhir dalam kebahagiaan yang kekal, yang abadi di jannahnya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini, Teteh berada di Invercargill ya, di South Island, yaitu di negara New Zealand. Sebab beberapa bulan terakhir ini tentu sejak awal tahun ya 2023 diizinkan Allah untuk mengikut kepada suami Syekh Dr. Reza Abdul Jabbar melanjutkan ya perjalanan hidup ini, berjuang untuk menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu menikah dan menjadikan pernikahan sebagai kendaraan untuk berdakwah dan mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beberapa bulan terakhir ini Allah izinkan hadir dalam rangkaian kegiatan ataupun perjuangan dakwah ini lewat online jika dengan Indonesia dan juga negeri-negeri lainnya. Dan diizinkan Allah untuk berjuang lagi dalam dakwah ini di negeri di ujung di muka bumi ini,
karena hanya tinggal satu jarak lagi sudah tiba di Kutub Selatan ya, negeri paling selatan, yaitu di New Zealand ini, di pulau selatannya, di provinsi yang juga di bawah ya, paling mungkin hanya berjarak 1.000 kilometer lagi dari Kutub Selatan. Seluruhnya adalah izin Allah, seluruhnya adalah perintah Allah, dan seluruhnya adalah pengaturan Allah, tentu dengan segala warna-warni kisah di dalam kehidupan ini. Teteh senantiasa menyampaikan bahwa setiap kita telah mendapat pemberitahuan yang sangat jelas daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an pada surah Ad-Dariyat 56 yang selalu teteh ulang-ulangi demi mengingatkan diri sendiri dan semoga menjadi pengingat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sesungguhnya Allah telah menyampaikan, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengibadahiku. Allah tidak menciptakan kita ya selain agar mengibadahi Allah. Oleh karenanya seluruh keadaan di dunia ini itulah jalan kita dan cara kita dan peluang kita di dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah esensi dari penciptaan yang Allah tetapkan pada diri kita. Ketika kita memandang diri ini sebelum kita berbicara tentang ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Ketika memandang diri ini, melihat mata ya dengan segala konstruksi kerjanya, ada bola mata, ada retinanya, ada pupilnya, ada saraf-sarafnya, ada lubang air matanya, ada air matanya, ada bulu matanya, ada kedipan-kedipan mata yang memiliki otot pegasnya, ada makna di dalam kedipan, ada fungsi luar biasa di dalam kedipan. Baru bicara soal mata saja, tidakkah kemudian akal ini bekerja? Menanyakan, siapakah yang maha mampu menciptakan yang demikian? Adakah manusia mampu menciptakan yang demikian? Terbuat dari apakah bola mata ini? Bagaimana menciptakan lubangnya, meletakkan bola matanya? Allahu Akbar. Tidak bisa melanjutkan kata-kata. Maha besar Allah. Maha besar Allah. Belum lagi ketika memandang bahwa ada lekuk gurat pada mata sehingga kerjap itu bisa bekerja dengan maksimal ya. Ada 2 lapis garis di mata kita. Belum lagi di atasnya bagaimana Allah meletakkan alis ya sehingga menjadi semacam barrier ya, semacam penjaga ya dari segala sesuatu yang bisa langsung masuk kepada mata, dilapis lagi dengan bulu matanya. Allahu Akbar. Tidakkah kita senantiasa bertanya tentang siapakah yang maha mampu menciptakan semua ini? Bagaimana ketika kita melihat bagian mulut kita, ya, di mana terdapat lidah, terdapat gigi, setiap kali makan, mengunyah daging, mengunyah panganan, dia memiliki mekanismenya sehingga tidak terjadi benturan demi benturan antara gigi dengan lidah, ya. Bahkan lidah itu sendiri tetap berada di tempatnya. Tidak termakan, tidak terkunyah, padahal lidah juga semacam sebentuk daging karena kalau sapi ada yang mengkonsumsi lidah sapi ya. Kalau kambing mungkin ada yang mengkonsumsi lidah kambing begitu ya. Tapi lidah kita tak pernah terkunyah ataupun tertelan. Allahu Akbar. Ini baru memperhatikan tentang
diri kita sendiri, yang mana dalam surah Al-Isra ayat ke-70 Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling disempurnakan daripada ciptaan lainnya. Pada surah Al-Baqarah ya 30-31 Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam telah menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah menjadikan ciptaan yang bernama manusia sebagai khalifatullah fil ard. Ialah makhluk yang diciptakan dengan penciptaan yang paling disempurnakan dari ciptaan lainnya. Ialah makhluk yang dipilih menyandang kekhalifahan atau perwakilan kepemimpinan di jagat dunia ini, ya, dan ialah yang dipilih oleh Allah mengusung kepemimpinan atau kekhalifahan di jagat dunia ini sebagai jalannya atau ikatannya secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengibadahi Allah, ya. Allah menjelaskan di dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an sehingga Allah memerintahkan di antaranya pada Ali Imran 102. Kita sering kali ya mendengar ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwamu kepada Allah. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan Islam. Islam, makna dari Islam itu adalah berserah kepada Allah. Menyerahkan diri kita kepada Allah. Rezeki kita, umur kita, hidup kita, mati kita, kesusahan kita, kesenangan kita, kesedihan kita, keberhasilan kita, termasuk ibadah kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, seluruhnya kita serahkan kepada Allah. Dan inilah hakikat sesungguhnya dalam hidup. Proses kita yang hanya beberapa tahun atau beberapa belas tahun atau beberapa puluh tahun di dunia ini, untuk apa ya? Untuk apa proses kehidupan kita di dunia ini? Ya untuk itu, untuk mengibadahi Allah ya, untuk terus berproses mengajak diri kita menyerah, berserah kepada Allah. Dan ingatlah janji Allah. Ingatlah janji Allah bahwa orang-orang yang ridha ya kepada Allah, Allah katakan mereka ridha kepada Allah, maka Allah ridha kepada mereka. Ya, Allah menegaskan hal ini di dalam Al-Quran. Ridha itu ya bagaimana kita menyerahkan diri kepada Allah, bagaimana kita berserah diri kepada Allah, bagaimana kita senantiasa mengikhtiarkan ya penerimaan diri ini kepada segala sesuatu yang Allah tetapkan kepada kita ya. Itulah keridhaan, dan Allah menjamin ya, Allah menjamin di antaranya pada surah Az-Zumar ya ayat ke-7 Allah Ta'ala menyebutkan jika kamu menyekutukan Allah ya, kamu kafir kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan Allah tidak meridhoi ya kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Allah meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seseorang yang berdosa, dia tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu. Lalu Allah akan memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dadamu. Ya, jadi Allah itu Maha mengetahui.
Pada surat Kahf ayat ke-17, ke-18 Allah Ta'ala menyatakan bahwa bahkan sekedar bisikan di dalam hati itu Allah mengetahui, ya. Maka memang beriman itu adalah menyerahkan hati kita, ya, menyerahkan akal kita, ya, menyerahkan lisan kita, menyerahkan perbuatan kita seluruhnya hanya karena Allah Ta'ala dengan mengikut kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan, katakan, perintahkan kepada kita. Tidak mungkin kita paham tanpa proses belajar. Tidak mungkin hari ini para ummahat, para ukhti mengetahuinya bagaimana cara memasak apa hmm, rendang misalnya, coto misalnya, ya, sop saudara misalnya, nyonyang misalnya, mempelajarinya. Dan walaupun kita mempelajari resepnya, tapi kita tidak pernah mencobanya, ya kita tidak akan pernah tahu. Itu mungkin kita sendiri cicipi sekali mungkin dalam hidupnya, ya, sehingga sudah lebih mapan gitu ya dalam mengolah resep tersebut, ya. Nah, begitu pula di dalam mempelajari urusan agama Allah. Mempelajari bukan sekedar belajar mencatat, tapi untuk mengamalkannya. Dalam pelaksanaannya mungkin ada kekurangan, maka kita perbaiki lagi. Dalam pelaksanaannya mungkin ada yang belum paham, maka kita pelajari lagi, ya. Dan di dalam mengamalkan keimanan ini Allah Ta'ala berjanji bahwa pada surah Az-Zumar 53, ya, Allah merintahkan kepada kita untuk tidak berputus asa, ya, tidak berputus asa kepada rahmatnya Allah, ya. Semua dosa itu Allah ampuni. Jadi dalam mengibadahi Allah kita tidak akan lepas dari kekurangan, kelemahan, masih ada ketidaktahuan, belajar lagi kemudian perbaiki, dan Allah memerintahkan mintalah ampun terus kepada Allah. Bertobat sajalah terus kepada Allah. Semuanya dosa Allah ampuni. Allah Maha mengetahui, ya. Allah Maha teliti, Allah Maha pengampun, ya, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang. Maka jangan pernah ada keputusasaan, ya, jangan pernah ada um, apa uh, ke apa ya, putus asa, menyerah, ya, jangan pernah ada menyerah. Kita buka ya ayatnya bagaimana Allah Ta'ala menyampaikan dalam Az-Zumar 53. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyatakan kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala menyebutkan, ya, Allah yang memerintahkan kepada kita untuk tidak berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa kepada rahmatnya Allah, sebab sesungguhnya Allah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Semuanya, ya. Maka tugas kita adalah terus berjuang, ya. Tugas kita adalah mengajak diri kita untuk terus tolabul ilmi. Mengajak diri kita untuk terus mengamalkan ilmu tersebut. Mengajak diri kita untuk terus memperbaiki dan memperbaiki diri kita ini.
Kenapa Teteh menyebut diri kita? Karena diri inilah yang diciptakan Allah untuk mengibadahi Allah. Jika kita tidak menjaga diri ini dengan Quran, tidak menjaga diri ini dengan sunnah, ya, mengikut kepada perkataan, perbuatan, perintah, ya, meyakini wahyu, ya, semua mimpi, semua proyeksi yang disampaikan Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hidup ini kemana arahnya? Apa yang mengatur hidup kita jika kita tidak memiliki pegangan hidup kepada Quran dan Sunnah? Bukankah di jalan raya pun kita berpegang kepada aturan lalu lintas? Rasanya take it for granted, ya. Rasanya kita seperti biasa-biasa saja ketika melihat misalnya zebra cross. Rasanya seperti sudah otomatis di kepala kita faham, oh itu tempat orang menyeberang. Melihat jembatan penyeberangan, kita langsung mengerti, oh orang naik tangga menyeberang di sana. Melihat lampu merah, oh berhenti, lampu hijau. Bukankah itu semua adalah tatanan aturan yang dibuat oleh manusia untuk apa? Untuk menimbulkan potensi keamanan, kenyamanan, keselamatan yang lebih tinggi sebab ada keteraturan di jalan raya tersebut oleh para penggunanya. Sekarang Al-Quran, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 183, hudalinas, petunjuk bagi seluruh manusia. Allah menyebut dalam pembukaan surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Inilah petunjuk yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, yang akan membuat orang menjadi bertakwa, ya, diberikan kepada mereka yang ingin bertakwa. Apa itu takwa? Syekh Muhammad bin Utsaimin menyebutkan, ya, bahwa takwa itu adalah bagaimana seseorang membentengi dirinya dari azab Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, ya. Nah, itulah ketakwaan, menjalankan perintah, menjauhi larangan, ya, itulah ketakwaan. Dan itulah keadaan hidup kita di dunia. Maka pada tema kita kali ini, istiqomah dalam berhijrah, itulah makna istiqomah. Apa yang kita bicarakan, ya, sejak tadi, yaitu proses memahami, ya, proses diri ini terus memahami, mengamalkan, ya, memperbaiki proses di dalam kehidupan di dunia untuk senantiasa mempelajari, mengamalkan dan memperbaiki diri kita di dalam mengibadahi Allah, ya. Itulah keistiqomahan, isinya proses. Kalau secara etimologi, secara kata, arti lurus, ya. Pemaknaannya secara syariat, seseorang yang dengan tegak dan lurus berada di jalan Allah, ya, dengan menjadikan hidupnya sebagai proses untuk mempelajari, memahami, mengamalkan dan memperbaiki terus-menerus dirinya di dalam mengibadahi Allah, ya. Itulah keistiqomahan. Dan kata hijrah itu secara arti adalah pindah. Secara makna dalam syariat, perpindahan yang dilakukan secara fisik maupun perbuatan, ya, jadi memang, ya, memindahkan dia di